apakah akan semudah itu Fire and Ash bisa menyamakan atau at least melampaui box office Way of Water atau bahkan Avatar yang pertama. James Cameron ini dia nggak mau ngejinx diri dia sendiri. Udah gue Avatar aja seumur hidup. Dan bahkan rencananya masih ada 2 film masih lagi. Ada 2 film lagi. Even before Titanic, he already had this idea. Semua orang tuh like really anticipating that film gitu loh. Avatar Fire and Ash is actually my first Avatar film that I watched. Bro, film-film Hollywood yang lain itu tuh satu langkah di belakang Avatar ini. Rasanya tuh nggak semegah dan segrandeur yang seharusnya gue bisa rasain sih. Lu tuh udah dosa nggak nonton di bioskop. Kayak it doesn't deserve like all the hype. Ceritanya tuh kurang gitu loh pak. Gitu. Di letterbox gue tuh ngomongnya kayak a strange world protruding from the screen selama 3 jam gitu. Avatar itu adalah salah satu franchise yang bisa ngegiring orang untuk tetap datang nonton ke bioskop. Sabri gimana? Jauh ya ini. Wow. Advanced technology, perfect smooth taste, triple blended process, LA Lights. Let's do it. Welcome back to Natap Layar. Karena cinta film pantas dibahas bareng. Rame. Kita berdua doang tapi rame. Iyalah. Kayaknya ada satu film yang patut dibahas memang di dalam format podcast atau format video panjang. Iya, karena filmnya aja satu filmnya 3 jam. Satu filmnya 3 ya jam kali, lebih. masa ngebahasnya 3 menit doang. Yes. Dan melihat historical background dari filmnya kayaknya agak berat kalau dibahasnya cuma dalam format video maksimal 3 menit gitu ya. Susah gila. Gak ini seru aja, banget ya. Ini filmmakernya tuh sampai bikin kitab buat world buildingnya loh. Yes, benar. Dia ngebangun universe-nya sendiri. Iya, bareng sama Terminator kan. Bareng sama Terminator. Jadi film yang kita mau bahas ini adalah Avatar Fire and Ash. Fire and Ash. Walaupun gue lebih setujunya Avatar RDA aja deh. RDA. Soalnya judul Fire and Ash-nya tidak memberikan konteks yang sesuai sama jalan cerita filmnya ya. Ternyata enggak. Beda sama film keduanya. Kok gak jadi aspek yang prominent gitu di filmnya? Nah iya, itu nanti kita akan bahas juga. Yes, tapi intinya Avatar Fire and Ash ini memang, well, if we're speaking about Avatar gitu, Avatar, James Cameron, we all know kayak ini sesuatu, ini adalah sebuah project yang sangat di-anticipate. Yes. Setiap filmnya mau rilis. Benar. Dan gokilnya adalah sekarang udah film ketiga. Udah film ketiga dalam kurun waktu dari tahun 2009. Iya. 2009 berarti berapa tahun tuh? 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun 3 film. Film pertama 2009, terus dilanjutin yang kedua Way of Water itu 2022. Yes. Terus tiba-tiba 3 tahun kemudian yang ketiga keluar. Dan bahkan rencananya masih ada 2 film lagi. Masih ada 2 film lagi. Tapi ternyata Avatar yang keempat itu udah, gue ngeliat tadi statusnya udah filming. Udah filming, tapi nggak tahu ya. Gue nggak tahu James Cameron ini dia nggak mau ngejinx diri dia sendiri atau gimana. Cuma pas ditanya tentang progres Avatar 4, dia bilang tuh tunggu dulu. Ini Avatar Fire and Ash, lihat dulu cuan apa enggak, cuannya sesuai target apa enggak. Kalau misalnya sesuai target, baru kemungkinan besar Avatar 4 akan dilanjutin. Yeah. Tapi ngomong-ngomong cuan, ini Avatar baru rilis di tanggal 17, sekarang tanggal 22. Means it's already like 5 days. It's been 5 days semenjak rilis worldwide, dan sekarang mereka udah di $345 juta. $345 juta worldwide box office. Yes, hampir mendekati sama budget produksi mereka. Oke. Belum dihitung marketing budget. Tapi kita udah expect berarti di minggu ini kemungkinan pasti udah balik modal ya. I think so, ya, man. Udah pasti balik modal ya. Iya. Cuma pertanyaannya, apakah akan semudah itu Fire and Ash bisa menyamakan atau at least melampaui box office Way of Water atau bahkan Avatar yang pertama? Menurut gue berat banget sih. Berat banget sih. Yang pertama itu profitnya tuh hampir 3 billion, hampir 3 billion dollar. 2,9 billion. 2009. Iya. Bro, 2009 mereka udah menghasilkan duit sebanyak 2,9 miliar dolar USD loh ini. W Fox. Pantesan dia udah gue Avatar aja seumur hidup. Iya, sampai sekarang dia belum ngerjain proyek apa-apa selain Avatar ya. That's right.
Yes, tapi intinya franchise Avatar ini sih buat gue pribadi at least ya udah menjadi bagian besar sih dalam journey gue dalam menonton film, mengeksplor dunia film karena pertama kali gue nonton juga di bioskop. Wow. Di tahun 2009. You get that experience ya. Sama kakak gue nonton. Itu first time gue nonton 3D. Oh. Dan zaman kan kita kemarin nonton juga ada subtitle itu. Iya, kita kemarin kan nonton Fire and Ash juga IMAX 3D kan. Yes, benar. Tapi ada subtitle itu kan. Walaupun subtitle terbang-terbang ya. Tar ke kiri, tar ke kanan. Mencuat keluar. Iya, mencuat keluar juga kayak lo kok subtitlenya 3D juga. Tapi dulu pas gue nonton Avatar pertama itu belum ada subtitle ya. Damn. Tapi melatih listening English lu dong. Sangat melatih dan gue sama kakak gue cukup pede ya itu karena kebantu sering main game kan. Sering main game. Kan kalau main game pasti kan full English kan. Bahasanya nggak mungkin bahasa Indonesia kan. Terus gue sama kakak gue kayak udah gas aja deh. Kayak 2000 soalnya waktu Avatar pertama rilis tuh kan groundbreaking banget ya. Semua orang tuh like really anticipating that film gitu loh. Teknologi yang bener-bener groundbreaking. Baru pertama kali sebuah film diproduksi karakternya itu tuh real tapi gak real gitu. Mereka menggunakan kostum tapi semua dunianya itu dibuat bener-bener pakai visual effects sama CGI. Dan itu baru pertama kali di Avatar itu bisa menjadi sebagus itu gitu di tahun 2009. Dia jadi proof of concept bagi banyak film-film yang lain yang menggunakan teknik yang sama ya. Yes, dan menurut gue sih sampai sekarang dari Avatar pertama sampai Fire and Ash, gue masih merasa satu hal yang sangat gue appreciate dari James Cameron adalah, kita bisa lihat jelas dia emang committed. He is. Visinya jelas dan dia selalu somehow tuh dengan franchise Avatar yang dia rilis selalu ngasih tahu atau kayak nunjukin, bro, film-film Hollywood yang lain itu tuh satu langkah di belakang Avatar ini gitu loh. Always like that. Lu mau film fantasi science fiction kayak apa, gue ngerasa memang ya udah terdepannya pioneernya memang Avatar yang memiliki mesmerizing sama captivating technology in terms of visual effects sama CGI sih. Itu kita baru ngomongin teknis sih. Iya. Belum ngomongin cerita. By the way, ngomong di tahun 2009 tuh there was also satu film yang keluar dengan visual yang ini gak sih, visual yang sangat it's probably not groundbreaking but satu visual yang orang tuh juga sangat appreciate. Was it Transformers? Atau Transformers itu 2010 Transformers tuh 2007 yang pertama, 2007 atau 2008 gue lupa. Oh, I see. Yang pertama kan? Yes. Iya, sekitaran tahun segitu. So ya around that time we got Transformers dan juga Avatar. Buat film-film yang menggunakan CGI-nya tuh it's very yang storytelling-nya tuh juga menggunakan CGI sebagai tools utamanya gitu. But yeah, I think Avatar is like bener-bener karena mereka menceritakan suatu kehidupan kan. Beda sama Transformers yang it's actually more about robotics dan juga mechanical stuff. But in Avatar, it's another world. Nah, itu dia. Maksud gue nggak tahu jelas sih kalau Transformer tuh buat robot-robotnya kayak Decepticon sama Autobots itu tuh mereka benar-benar animatronic atau pure CGI. Pure CGI ya. Feeling gue sih animatronic ya. Ada emang dibuat ya? Kayaknya ya. Gak tau gue salah apa enggak ya. Kalau gue ingat-ingat nih nonton film Transformer. Nah itu kan yang ngebedain jadi ya kalau misalnya memang benar. Avatar itu kan semua selain karakternya, yang walaupun karakternya juga dipakein visual effect juga, mereka kan jadi Navi gitu. Iya, true. Itu semuanya bener-bener visual effect, VFX semua gitu loh. Computer generated semua. Dan satu hal banget yang gue suka setelah nonton Fire and Ash itu gue scrolling kan. Gue ngelihat Hideo Kojima ngepost. Terus dia habis nonton Avatar. Dia pakai kacamata 3D-nya, dia selfie di bioskop. Terus dia ngomong kayak gini. Gue habis nonton Avatar bla 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 segala macem. Satu hal yang pengen gue point out adalah banyak orang yang sampai di titik ini tuh masih meragukan atau nge-underestimate the work of technology in terms of visual effects atau CGI. Kenapa? Karena ketika orang tahu ini buatan digital nih, orang tuh asumsinya langsung kayak siapa aja bisa bikin. Ini kan digital gitu loh. Siapa aja bisa bikin. But it's not that simple gitu loh. Yeah, it's a craft, man. Yes, untuk pembuatan VFX kayak begitu tuh juga membutuhkan energy, power, creativity,
banyak hal-hal yang juga harus lu push to the boundaries gitu loh untuk nge-achieve sesuatu dalam bentuk format visual effects seperti itu gitu. Itu satu hal positif yang gue suka sih dari Hideo Kojima. Pas dia nge-post itu kayak bener men. Jadi kayak nggak bisa lu bilang kayak pokoknya between digital sama yang bener-bener murni hasil buatan tangan manusia itu tuh pasti lebih bagus yang hasil buatan manusia gitu. Seakan-akan tuh manusia masih melihatnya tuh seperti itu. Padahal nggak sesimpel itu juga. Yeah. Damn, right? Damn. It's a whole it's a whole group of people trying to materialize dan juga membuat nyata suatu visi yang udah dalam conceptionnya James Cameron dari tahun 94 ya. Dari 94. Dari 94. Pertama kali dia menulis Avatar tuh atau dia punya inisiasi oke gue mau bikin Avatar tuh tahun 94. Even before Titanic released. Even before Titanic he already had this idea in mind. This vision. Yes. And wow, it's definitely was a journey for him. Cuman sekarang kalau misalnya kita ngomongin Avatar franchise, I don't think it's like bisa cukup di dalam satu. That's why we're going to focus on the latest film. Yes. Which is The Fire and Ash. Let's do that. Let's do that. Sekarang kita mulai dari mana nih? Tadi kita udah bahas prolog sedikit. Sekarang kita spesifik mau bahas pengalaman nonton kita nonton Avatar Fire and Ash. Pengalaman nonton kita nonton kita untuk film Avatar Fire and Ash. Iya. Satu hal yang gue syukuri, alhamdulillah gue nontonnya nggak di nobar ya. I watch it in my own time. In your own condition. Chosen place. Yeah. In my own condition. Yes. Nice. Yeah. Tapi it is such a treat though. Gue mau ada pengakuan dulu sih. Ini habis pengakuan yang lumayan agak berdosa kali ya. Avatar Fire and Ash is actually my first Avatar film that I watched. Berarti lu nonton dari 3 Avatar, film pertama yang nonton tuh Fire and Ash. Benar. What the actual fucking fuck? Emang bentar deh. Bentar. Tunggu. Yaudah. Coba lo jelasin dulu gimana experience lo. Gue mulai dari mana dulu nih? Gue mulai dari sini dulu deh. Avatar 1 sebenarnya gue dulu pernah mulai nonton, tapi it was like on HBO. Jadi terus gue waktu itu belum punya attention span sebagus sekarang gitu. Jadi pada gue masih orok gitu, masih kecil, gue nonton di TV lagi kan. So it was not rasanya tuh nggak semegah dan segrander yang seharusnya gue bisa rasain sih. Ya, jadinya gue nonton di bioskop bro. True. Lu tuh udah dosa nggak nonton di bioskop semua film Avatar. Pada saat itu gue nggak tahu gue bisa berdosa. Gue missing Avatar di bioskop ya. Gue kasih tahu ya. Terlepas pro kontra orang mengkritik filmnya seperti apa nih. Semua film Avatar dibilang hollow lah, dibilang kosong lah, cuman menang di cinematic visual productionnya lah. Avatar itu adalah salah satu franchise yang bisa ngegiring orang untuk tetap datang nonton ke bioskop. Benar, karena yang bikin bioskop rame. Because it's all about the experience. Yes, actually. Dan di masa-masa kayak sekarang nih. Yeah. Di saat banyak perdebatan kayak di saat keberlangsungan perlu ke bioskop buat nonton bagus gitu. Di saat keberlangsungan bioskop lagi dipertanyakan di masa depan. Butuh banget film kayak Avatar. Film ini muncul untuk membuktikan semua kayak kalian semua salah gitu. Yes, butuh banget film kayak Avatar gitu loh, karena masih ada bukti kalau misalnya film kayak Avatar tuh bisa menggiring orang untuk nonton ke bioskop. Iya, benar. Actually gue nyambungin ke perkataan lu tadi ya. Banyak orang yang mengekspresikan opini bukan negatif kan, opini mereka terhadap Avatar yang kayak bilang film ini hollow lah, kayak it doesn't deserve like all the hype or like all the praise. Kurang lupa. Tapi kemarin gue nonton, walaupun gue nonton agak backwards gitu, gue mulai dari yang terakhir, I can say that it does deserve all the hype and praise. It does deserve all the hype. I don't know why. Gue gak ngerti kalau misalnya ada orang komplain kayak Avatar gak deserve hype-nya gitu. Mungkin kayak orang pada bilang kayak ya cerita tuh ya gitu-gitu aja, kayak mereka ngulang narasi yang sama gitu. But I mean ketika lo udah punya vision yang jejak dan lo udah punya nih satu dunia di mana you know how everything works, ya semuanya akan fokus di cerita karakternya aja kan. Benar. Which I don't think it's like a bad thing. It isn't a bad thing. I mean maksud gue
gimana ya? Gue juga nggak tahu sih proses produksinya gimana ya. Despite dari waktu yang ini memang jadi satu topik yang selalu diperdebatkan sama orang-orang sih mengenai Avatar. Kayak orang tuh hyping up this franchise itu kan ya karena productionnya kan, karena groundbreaking monumental monumental results-nya gitu, yang mempionirkan seberapa hebat cinematic art form itu bisa dipush ke tingkat tertinggi gitu loh dalam konteks kayak menjadi film kayak Avatar ini gitu. Tapi memang di samping itu banyak juga yang selalu mengkritik ceritanya tuh kurang gitu loh Pak gitu. Kayak ya udah gitu-gitu aja. Terus apalagi yang Fire and Ash ini keluar, banyak orang-orang yang beropini kayak terlalu repetitif. Kalau misalnya lu habis nonton yang kedua, kalau lu compare sama yang Way of Water gitu loh. Mereka pendapatnya bakal sama nggak kalau misalnya Avatar Fire and Ash ini keluarnya 12 tahun setelah kayak yang kedua? That's my point kayaknya deh. Gue juga merasa kayak setelah 2009 itu kan keluarnya kan belasan tahun nih. Yeah. Setelah itu kan berapa? 12 tahun. 12 tahun, yeah, dapat 13 tahun gitu ya kan. Terus yang ini tiba-tiba baru 3 tahun udah keluar gitu kan. Mungkin core memory lu masih ke intact gitu sama Way of Water gitu kan. Jadi mungkin ada juga pengaruh dari situ juga menurut gue. It's fair untuk bilang ceritanya agak repetitif karena menurut gue Jake Sully and his family, gue nggak tahu kenapa ya ini keluarganya Jake Sully ini dititipin anak mulu men. Lu perhatiin dititipin anak terus coy. Dari awal. Oh iya benar. Kiri ya kan? and Terus Spider. Ini by the way spoiler ya. Iya spoiler. Terus di ending dititipin bayi lagi. Oh iya. Dititipin anak lagi. Bener lagi. Terus Parker. Spider. Yeah. Sorry kok Parker sih. Peter Parker anjir. Peter Parker. Parker siapa ya anjir? Spider-Man masuk tuh ke Avatar. Spider. Ya kan? Ini jadi penitipan anak ini keluarga. Walaupun memang kan kalau kita lihat temanya kan emang about like family. About family. Ada unsur motherhood. Displaced family. Parenting ya. Parenting ya. What I like about tapi motherhood tuh juga jadi pusat ya dari film ini. Yes, sebenarnya dari The Way of Water sih. Dari awal gak sih? Dari awal ya. Kalau dari awal kenapa menurut lu dari awal? Maksud gue konteks motherhood di sini tuh nggak cuman kita ngeliatin Neytiri sebagai sosok ibu, terus Grace also like the woman figure, sama Sahik lainnya yang dimana Sahik itu ya memang seorang ibu gitu. But like the concept of the deity itself dalam Avatar, konteks penyembahan mereka kepada apa sih bilangnya kalau deity itu Tuhan. Iya, kepada Tuhan. Itu tuh mereka selalu referring Tuhan mereka tuh sebagai ibu. Oh yes. All Mother, terus Mother Eva, Mother of Warrior. Yes. Bahkan ketika di Avatar 1, Jake Sully tuh sempat cerita ya. Ada dialog di mana dia sedang berkoneksi sama Ewa, terus dia bilang kalau orang-orang di bumi itu adalah orang-orang yang membunuh ibunya karena orang-orang di bumi itu merusak alam gitu. Merusak alam. Yeah. So the motherhood itself kayak konteksnya tuh jadi meluas gitu. Yes. Gue setuju sih. Despite the fact sebenarnya tema-tema yang dibawa di Avatar tuh banyak banget deh. Sampai kalau misalnya kalian cari tuh perihal themes and exploration di Avatar tuh sampai ada satu page Wikipedia sendiri. Bener. There are a lot of things. Yes, ada cultural themes, sosial, terus political, militarism, imperialism, colonization, deep ecology. Banyak ya. banyak banget sampai James Cameron juga stating nggak secara subtil, secara eksplisit ini juga menggambarkan tentang kolonial era di saat pertama kali Europeans datang ke tanah Amerika, terus menjajah the indigenous people di benua Amerika. Wow. The parallel. Itu baru ngomongin temanya, belum source of inspiration James Cameron sebenarnya bikin Avatar. Bener, ya kan? baik banget ya source of inspiration dia. Yes, oke. Balik lagi Sab, kita lagi fokus ngebahas pengalaman nonton kita. Satu hal yang pengen gue ceritain adalah gue agak kaget nonton 3D lagi. Karena terakhir nonton 3D di bioskop itu gue 2009. Ya itu adalah film Avatar tersebut. Jadi pas gue datang ya kan ke dalam bioskop dikasih kacamata, terus kacamata itu udah beda. Ya udah dulu kacamatanya
Dulu kacamata itu gak segede sekarang. Iya benar. Sekarang tuh kacamata lebih gede menurut gue. Kacamata Lady Gaga kan? Yang sekarang. Iya. Iya, something like that kan. Dulu tuh kalau gak salah kacamata itu masih yang kayak letoy gitu loh. Kalau gak salah ya, kalau gue gak salah inget ya. Terus pas gue pakai, wah anjing, gue kayak ngelihat kan scene-nya kan dimulai lawak tuh. Iya, sama Aonung. Kok Aonung, sorry, Neteyam. Iya, kakaknya kan. Iya, Neteyam. Lagi terbang bareng kan. Gue kayak buset, deket banget. bentuknya bener-bener kayak terpampang jelas di depan muka gue. Terus karena dulu gak ada subtitle, sekarang ada subtitle, gue juga jadi kaget. Karena subtitlenya tiba-tiba di tengah, nongol. Terus tiba-tiba di kanan, tiba-tiba di kiri ya kan. To be honest, 3,5 jam gue nonton, it feels more like a game than a film. Buat gue. Karena apa rasanya jadi kayak, is it like a virtual reality that you live in? Gitu. Benar. Terlebih dari itu, gue main game Avatar bro. Oh iya, Avatar ada game-nya. Avatar ada game-nya. Baik banget. Avatar ada game-nya, gue main yang di PC. Rasanya tuh mirip kayak begitu gitu loh. Bedanya lu nggak first person aja. Lu nggak tuh dari kacamata third person gitu loh. True, it felt so real. It felt so real. Terus technically kayak ada beberapa scene yang FPS-nya tuh beda. Jadi ada yang smooth banget ya kan. Terus tiba-tiba ada yang FPS-nya kayak turun. Lebih patah. Gue gak tahu itu mungkin tujuannya untuk lebih bisa mempertajam realismenya atau gimana. Well, all in all, it was a good experience. It was a good experience. Dari 2009, 2025 gue bisa merasakan itu lagi dengan teknologi yang lebih canggih. It was mesmerizing, captivating. Did I get entertained? Yes, for sure. Tapi jujur, kalau misalnya gue harus milih, gue lebih prefer IMAX 2D sih sebenarnya. Cukup lu bisa ngelihat visualnya dengan mata telanjang ya. Benar. Kayak no added emphasis. Benar, whatsoever. jujur buat gue sih kayak gitu. Buat lu pas nonton 3D gimana? Kalau gue sih awalnya emang agak gak nyaman sih. Karena gue pakai kacamata ya. Maksudnya gue lu ngedouble kacamata lu berarti? Iya, jadi gue tiap kali gue mau betulin tuh tiba-tiba nyangkut kayak Terus pas kayak kacamata gedenya itu lepas, gue jadi ngelihat gambar yang asli, terus kayak bayang-bayang gitu kan. Iya anjir, subtitle juga jadi double iya, gitu jadi kan. gue kayak damn. Gue lebih ke gak suka gue mesti pakai satu hal adisional aja sih di kepala gue gitu. Yang kayak dia bisa copotnya mudah gitu. Cuman di awal gue cukup adaptasi mata gue sama gambarnya tuh cukup cepet sih. Cukup cepet, walaupun gue kayak sebenarnya gue juga prefer si Loak tuh pas dia lagi terbang gak deket-deket banget gitu. Iya itu deket banget cuy, literally kayak banget, passing through in front of our eyes gitu loh. Iya benar, mungkin kayaknya tuh emang itu yang mau ditekenin kan, kayak supaya kayak kalau misalnya di letterbox gue tuh ngomongnya kayak a strange world protruding from the screen selama 3 jam gitu, karena mereka mau nonjol gitu. Cuman lama kelamaan gue karena terhanyut mungkin ya dalam ceritanya, gue kayak yaudah itu udah gak gue pikirin lagi gitu sih. So nah, nice. Speaking about terhanyut, gue lanjutin. Gue juga most of the time kurang setuju sama orang-orang yang bilang kalau Avatar tuh ceritanya tuh hollow as fuck gitu. Karena menurut gue Avatar adalah salah satu film dengan durasi panjang yang kalau gue nonton tuh gue gak berasa. Iya, true. Gue gak berasa 3 jamnya gitu. Yeah. Kayak gue setuju ada beberapa momen yang kayak feels unnecessary. Kayak ini gak perlu nih gitu. It feels like a drag. Sometime ya kan. Tapi kayak I cannot complain too much gitu. Yang gue kayak anjing lewat lah anjir, ngantuk banget nih, gue nggak kuat pengen tidur, gue nggak sampai kayak gitu sih. Thank God ya. Gue nggak tahu apakah ini udah jadi bias gue karena nonton Avatar di tahun 2009 itu adalah monumental moment buat gue pribadi as a 14-year-old kid. Nonton di bioskop pertama kali. Tapi yes, terhanyut would be the simple word to say, karena by the time the first frame hit, udah you're living inside the world. Walaupun gue ke toilet 3 kali. Sama cuy. Lama banget anjir, 3 jam 17 menit. Sih. Berasa lama lebih ke situ sih. Gue kayak iya gue masalahnya udah gitu ya, lucu tuh gak apa. Gue setiap mau ke toilet kan pakai kacamata 3D ya. Gue copot dulu dong kacamatanya kan, taruh di kursi kan. Gue ke toilet yang kedua, gue ke toilet ada bapak-bapak ke toilet mesti pakai kacamatanya anjir. Itu kencing gitu. Kayak jadi udah lupa lepas kacamata. Bapak-bapak itu adalah gue bro. Oh lu tetep pakai kacamata ya? Soalnya gue kan kebelet banget ya. Maksudnya lu nahan kayak pas di 1,5 jam pertama tuh udah berasa tuh. Terus pas gue keluar karena gue pengen cepet-cepet balik lagi, jadi gue lari-lari kan. Gue tuh
gue ingat banget gue lari keluar, ada orang di luar ngeliatin kayak Karena masih pakai kacamatanya. iya, kayak Robocop kali ya. Ya itu kayak one of those little moments, comical moments sih nonton Avatar kayak gitu. Kita balik lagi ke Avatar. Balik. Tadi kan experience nonton 3D-nya ya Sap ya, Yes. karena kita sama-sama nonton 3D. Oke. I don't know what's the best thing that you feel from the third film. The best thing that I feel. The best thing. And I don't want to talk about the visual effects or the CGI. Yeah, I mean, no, because that's a giver. I think it's already the best Yeah. compared to any other films yang heavily rely on CGI atau visual effects. Maksudnya semua orang juga mengakui kalau one of the best thing about this film is maksud gua, the visuals. kita nggak usah terlalu banyak ngomongin visualsnya karena everyone already knows gitu kan. Yeah, benar. Jadi kita bahas dari aspek yang lain aja lah ya. Iya. Yang paling menonjol, yang paling gue suka ya tadi. Ini mungkin aneh sedikit ya. Kiri turns out to be my favorite character dari franchise Avatar ini. For a very simple reason di awal, tapi lama-kelamaan karena gue juga her characters like growing on me. Cuman alasan pertamanya itu adalah karena yang ngisi suara nenek-nenek umur 70 tahun. Benar. Bener gak gue? Benar. Karena yang ngisi suara Sigourney Weaver ya? Iya, karena Sigourney Weaver kan kita udah dengar suara dia dari Avatar pertama ya. Iya, kan dia Cuman masih jadi manusia kan? Masih jadi manusia, benar. Bahkan dia juga jadi Na'vi di Avatar pertama gitu. Cuman di yang kedua sama ketiga kita ngelihat Kiri, satu sosok Na'vi yang masih muda gitu ya, cewek muda lah. Cuman suaranya nenek-nenek coy. Suaranya dewasa banget. Iya, suaranya dewasa banget, kayak menggugah secara kewibawaan kali ya bisa dibilang. Terus dia jadi salah satu elemen yang ngehook gue sih di Avatar 3 ini. Yang bikin gue jadi kayak bikin gue terjun ke franchise ini as a whole gitu. Oke. Sama dia kan sangat berpengaruh besar juga sama plot ceritanya kan. Iya. Yeah. She's the one yang bisa connecting sama Mother Eva. Eva. Dia yang bisa ngerasain Ewa secara tangible gitu. Yang dimana suku-suku, maksudnya orang-orang dalam suku lainnya itu mereka hanya berdoa dan mungkin feel connected as a collective people gitu. Sedangkan kalau si Kiri ini rasanya dia punya jalur personal nih, kayak fast lane. Punya speed apa? Iya, punya fast lane. Punya fast lane buat bisa nyambung ke Ewa gitu. Dan dia kunci. And it happened. It happened. Yes. We actually saw Ewa. Yes. In the third film, right? Cuman kayak ini apa sih ganggu gue gitu. Lagi buta apa sih lah gitu. Apa sih? By the way emang tapi kayaknya emang karakter Kiri itu mau dibikin semakin prominent di franchise ini. Soalnya yang gue denger Avatar 4 itu kalau di greenlit jadi katanya naratornya bakal si Kiri. Ewa. Kiri. Naratornya bakal si Kiri. Kan yang di 3 ini kan si Loak kan. Iya benar. Karena kan kayaknya kalau di Avatar 3 ini kita kayaknya emang ngambil POV paling major itu dari Loak gak sih? Benar. Ini tuh kayak self discovery-nya Loak gitu loh. Yang dia kerap kali nggak diakuin sama Sully. Like to lead, to help, benar, to be his wingman gitu kan. Masih lihat sebagai disappointment. Iya, masih lihat sebagai disappointment. Bahkan ada satu momen yang gue agak sedih waktu si Jack Sully itu sempat agak temperamen karena pas lagi musyawarah rakyat tuh. Iya. Terus si Jack Sully tuh mengindikasi kalau kakaknya tuh meninggal gara-gara lu gitu loh, itu salah lu. Iya. That part gue kayak gitu. Yeah, that was heavy bro. That's heavy. Makanya dia hampir committing suicide kan. Iya lagi, oh my god. That part itu gue juga kaget tuh, kayak demi apa lu mau sejauh itu. Soalnya kan maksud gue ya si Loak kan juga masih in the process of grief. Benar. Dia juga belum bisa move on dari kematian kakaknya gitu kan. Apalagi hubungan dia sama kakaknya tuh bukan yang kayak distant relationship yang kayak karena saking dia dibanding-bandinginnya banget, si Loak tuh sampai tersiksa hidupnya, enggak kan? Karena justru Neteyam di film sebelumnya he's a prominent figure yang bisa nge-lead dia supaya bisa jadi lebih baik gitu. Yes, setuju. Setuju. Terus by the way, kalau misalnya gue my favorite part it's actually also about the character. Tapi menurut gue 2 figur yang menurut gue sangat stand out di film ini tuh ya Neytiri sama The Colonel. Oh, Stephen Quaritch. Yeah, Stephen Lang. Gue jujur suka banget sama karakternya dia. Kenapa?
sebenarnya lebih simply karena arc-nya dari Avatar pertama aja sih. Yeah. Like in the end he became the person that he swore to destroy. Ngerti gak sih lo? Yeah. Kayak di Way of Water dia di resurrect tanpa izin dia. Memorinya di transfer ke dalam humanoid Na'vi ini. Terus dia dikira mati di Way of Water. Ini semua gara-gara si Spider nih. Gara-gara Spider nih dikira mati malah diselamatin sama dia kan. Iya benar. Malah diselamatin di Way of Water kan. Terus dia masih ada di Fire and Ash, tapi semakin dalam dia terus berambisi untuk menyelesaikan misi dia, semakin dia menjadi part of the Pandora ecosystem, ngerti gak sih lo? Iya. Ya kan kita liatinnya kayak gitu. Dia akhirnya making allies with Farang, and the her people. Yeah. Terus dia sampai akhirnya terakhir kan dia ngecat badan dia juga. Iya. Si kolonel. Itu sebuah simbol, bukan sebuah tanda kalau dia nggak bisa nge-reject apa yang ada di sekitar dia. Yes, and dia tuh jadi kayak punya semacam existential crisis gitu loh. Iya, he did. Karena dia, oke, gue sekarang hidup kayak begini, gue belain siapa? Sekarang jenderal gue aja udah nggak ngebelain gue. Manusia aja tuh udah nggak sepenuhnya ngebelain gue gitu. Iya. Tubuh gue bentuknya udah kayak begini. Terus gue udah tahu cara how things work in Pandora. Dia udah ngebonding sama salah satu hewannya. Yes, that's why Sab, kalau lu perhatiin in detail, setiap ada encounter si Jack Sully sama kolonel di Fire and Ash, Jack Sully tuh selalu diem-diem tuh mencoba kayak buka mata lu. Iya deh. benar. Buka mata lu Learn to deh. see. Yeah, you have new option. eyes. You have options. Iya, you have new eyes. Use Terus, it. kayak ada sedikit momen tuh kadang-kadang tuh kolonel yang kayak iya lagi ya. Iya gak ya? Tapi enggak deh gitu. Tapi enggak deh. Pembalutannya itu kayak selalu, kayak dia tuh lebih ke nih, kalau misalnya yang ngajak dia untuk bisa bersatu sama Pandora itu bukan Jack Sully, mungkin dia masih hidup. Bisa jadi. Iya. Kayak dia lebih karena he just doesn't like the fact that he's going to coexist bersama Jack Sully gitu. Iya, kayaknya seorang yang membunuh dia. Dia sangat tidak mau memiliki ide itu ya. Iya. Sampai di ending kan kayak, wow, this is awkward. Sekarang kita mau ngapain nih? Joget sama nyanyi-nyanyi bareng apa gimana? And then he ended up nggak mau tetap membuka matanya gitu loh. Tapi you know that's the funny thing juga gitu. Dia memilih untuk tidak membuka matanya. Dia ini kan spoiler ya. Dia meninggal di situ. Yeah. Tapi dia bersatu sama tanah yang ada di situ juga. Means like he's being one with. Oh ya. Yeah. He's being one with. Jangan-jangan itu adalah sebuah metafora. Kalau sebenarnya ya Kolonel Quaritch itu udah jadi part of di Pandora sebenarnya. Dia udah bukan manusia lagi. Tanpa gitu. Dia menyadari ya. Tanpa dia membuka mata dia gitu. Iya sih emang bener. Maksudnya dia badan udah kayak gitu. Dia udah suka naik. Monsternya itu apa sih namanya gue lupa deh. I don't know. Yang terbang kayak pterodactyl itu yang suka terbang. Kayak bebek. Iya dia udah jadi Na'vi gitu loh. He's a Na'vi gitu. He is a Na'vi. He's a Na'vi and he cannot resist that anymore. Tapi kayaknya dia nggak bisa terima. That's what I like about the complexity of Stephen Lang's karakter gitu. Itu salah satu hal yang gue suka. Kalau Neytiri tuh ya dia memang selalu heavy in emotion ya. Terus and then also speaking about motherhood. Awalnya kan dia benci banget ya sama Spider ya. Karena manusia kan. Awalnya benci banget sama Spider. And I also like that moment on the beach pas si Jack Sully diselamatin sama Spider dari markasnya RDA. Terus kan Jack Sully bilang, nih sampai kapanpun Spider bakal dikejar nih. Dia bakal dijadiin tikus percobaan gimana caranya sel-sel dia ditransfer ke manusia supaya manusia bisa bernafas tanpa bantuan di Pandora ya kan. Terus sudah mau hampir dibunuh, akhirnya kan si Neytiri juga gak sanggup kan. And then she was also really persistent of not giving up. Not giving up on Spider? Not giving up on the battle of the fight gitu loh. Sampai yang pas encounter malam-malam tuh, yang Jack Sully-nya nyerah. Jack Sully bilang kan, kalau semua orang udah nurunin senjata, lu harus nurunin. Gua gak mau panah lu masih sampai ketembak segala macam. Dia akhirnya tetap nembak tapi nggak kena gitu kan. And then she was the one who saved Jack Sully sama Spider juga, nyamperin ke markasnya RDA sendirian. Iya, di catcalling sama tentara RDA kan kayak she wants me. So that's the thing that I like about Neytiri's as a character, sama Zoe Saldana memerankan peran itu gitu loh.
gue I'm speaking objectively, di samping gue nggak suka sama jogrokannya atau jogrokannya si Zoe Saldana di Emilia Perez kemarin ya. Ngerti gak sih lo? True. Yeah, but I need to be objective gitu loh. She nailed it. She nailed it. Yes. Kayak dia dari awal tuh memang karakter yang penting sih. Yes. Si Neytiri, right? Yes. And yeah, she delivers like a very good performance in my opinion. Yeah, she did. Sama, talking about that part yang tadi lu bilang si Jake Spider mau dieksekusi. Itu kan sebenarnya dari awal yang bikin Spider itu terus bareng keluarganya Sully itu sebenarnya Jake kan. Iya. Karena dia merasa kayak ya udah apa mau kayak gimana pun juga ya anak ini udah bagian dari keluarga kita gitu. We're going to take care of him walaupun Neytiri walaupun mau dibuang sama Jake ya. Hampir. Kan itu inti ceritanya semua. Gara-gara si Spider mau diasingkan. Iya. Terus kayak deal-dealan sama anak-anaknya, yaudah kita nganterin dah. Iya benar. Dari awal tuh udah ada battle, udah ada inner battle itu sih. Cuman di akhir ketika akhirnya dia memutuskan buat bahkan melakukan hal yang se-ekstrim mau mengeksekusi Spider. Di situ juga saatnya ketika Neytiri completing that cycle of hate dan hatred dan dia selesai gitu sama kebencian itu dan akhirnya menerima Spider as one of her children basically. Menurut gue itu satu part yang menyentuh juga sih. It's a wholesome part. Yes, I mean that's why gue tuh kurang setuju kalau misalnya ada orang bilang hollow. It's like hollow gitu loh. Gue ngerti pasti ada pengaruhnya orang bilang kayak gitu tuh ya karena productionnya terlalu diagung-agungkan gitu loh. Iya. Ngerti gak sih lo? Orang kan jadi fokusnya ke situ doang kan. Walaupun sebenarnya memang agak template ceritanya gitu loh. The concept of the story itu sebenarnya cukup template sebenarnya kayak seorang karakter yang tadinya melawan sesuatu dia malah dia jatuh cinta sama salah satu orang di bagian itu terus dia malah menjadi bagian dari yang dia lawan. Itu tuh udah banyak konsep cerita kayak gitu loh. Lah samurai kayak gitu ya kan. Sebenarnya udah biasa kayak gitu. Tadi buat Pocahontas James Cameron kan juga bilang kan. Si Neytiri itu kan Pocahontasnya dia kan. Iya benar. Dia juga terinspirasi dari situ kan. Terus si penjajah ini jadi jatuh cinta sama yang dijajah gitu. It's about kayak cinta terlarang apalah segala macem. Sebenarnya udah biasa memang. Sebenarnya udah biasa. Cuman ya gimana men, you cannot also deny kalau ini tuh a visual spectacle yang kayak patut lo apresiasi juga menurut gue. Terlepas dari kekurangan cerita itu ya gue nggak bilang gue nggak setuju juga. Karena memang Avatar 3 menurut gue ada banyak hal-hal repetitif juga. Benar. I mean the situation revolving around Jake Sully's family itu tuh terjadi juga di The Way of Water kayak gitu. Benar. Perangnya aja di tempat yang sama anjir. Mereka emang jadi main objects dari ketiga film ini sih. Perangnya aja di tempat yang sama kan? Iya benar. Way of Water sama Fire and Ash perang terakhirnya. Final battle itu di situ juga gitu loh. So ini involving more elements dan more components ya, factors. Tapi the thing about recycling templates of narratives gitu maksudnya karena banyak orang bilang ini ceritanya repetitif, banyak ditemukan lah formula-formula cerita seperti ini gitu. Tapi yang bikin gue bisa hook tanpa ngerasa bosen itu juga karena it's a different character in a different world gitu loh. And there's always like something that I learn yang baru gitu lebih tentang dunia mereka gitu. Dan karena fakta bahwa mereka itu adalah karakter yang berbeda dari cerita-cerita lain di luar sana juga jadi hal yang bikin Avatar itu unik. It is unique. It's unquestionable. It's not something to be questioned about. Anyhow, ngomongin Avatar ya. Ngomongin Avatar Fire and Ash ya. Kita kan punya KKN ya. Hey, ini beneran ke situ? Enggak. Gue cuma mau ngomong gini. Speaking about Avatar Fire and Ash. Despite kita ada KKN. Jujur gue pengen banget sebenarnya waktu itu Avatar di KKN-in. Yeah. Me too. It's going to be like a gong buat mengakhiri 2025 sebenarnya. Yeah, tapi gue bersyukur ternyata gak jadi sama KKN sih. Kenapa? Apa? Kenapa? Karena gue merasakan, yang tadi gue bilang sih, karena gue merasakan nonton sendiri in my own term. And bro, ini kan film
selalu menjadi sebuah monumental release ya. Kayak sesuatu yang di-expect banget. Iya. Gue sangat bersyukur ketika nonton film Avatar Fire and Ash, gue tuh gak mikirin tetek bengek yang lain. Ngerti gak? Ngerti maksud gue. Jadi experience lu pure ya kan. Gue gak mikirin persiapan kalau mau watch partinya. Terus nanti kalau misalnya ada harus introduction, nanti apa segala macem, Q&A-nya bla 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 segala macem gitu loh. It feels very kayak anjrit nih emang harus gue datang. Murni gue datang ke bioskop. That's it. 3 jam 20 menit itu fokus gue. Jadi gak ada hal lain. Jadi waktu personal lo kan ini. Yes. Yeah, that's the thing that I grateful the most gitu. Kalau Avatar gak dikakanin. Ya. Ngomongin KKN Januari ada ya guys? Gue gak tahu sih ini tuh diupload nanti bakal tanggal 27 ya? Iya 27. Iya berarti kalau kalian nonton video ini di tanggal 27 siap-siap buat KKN. Siap-siap karena KKN di tanggal tanggalnya belum di announce deh. Di bulan Januari sih. Di bulan Januari ada 2 episode. Tanggal 27 udah gak sih? Udah di apa? Tanggal 27 tanggal 27 udah di announce yang episode 4. Iya benar. Yes episode 4. Itu by the way kalau kalian lihat poster coming soon-nya ada 2 foto dibagi 2 itu tuh hint ke filmnya jadi kalian bisa tebak. Iya. Yeah. We always put hints. By the way di hint yang episode 5 banyak yang bilang kok vibes-nya Hamnet banget. Vibes-nya Hamnet banget ya. Colek Fahri. Amin. Oke lanjut. Oke, talking about yang kita nggak suka. Yang kita nggak suka. Ya apa hal yang sebelum kita nggak suka nih. One thing that I want to point out karena ini penting menurut gue. Oke. Kita menemukan banyak paralel di dunia Avatar sama dunia kita sekarang. Oke. Yeah. Explain. Yeah, well sebenarnya dari awal udah ketahuan banget ya dari Avatar yang pertama itu tahun 2009 jauh sebelum banyak bencana terjadi yang di hari ini. Cuman pada waktu itu pun kita juga udah terpapar sama yang namanya bilangnya apa ya? Gue mau bilang bahasa halusnya dari corporal greed. Corporal greed. Sesuatu yang berprogres di civilization kita somehow itu tuh harus mengorbankan alam gitu. Yeah. Dan gue ngerasa mungkin salah satu hal yang mau disampaikan sama Avatar tuh juga itu gitu. Kayak kita jangan sampai kehilangan koneksi sama alam di sekitar kita. Yeah. And then fast forward ke Avatar 3, we're also seeing like parallels gitu tentang hal yang sama. It gets more relatable and relevant gitu. Mungkin ada faktor itu juga yang bikin pengalaman orang nonton Avatar ini jadi makin impactful gitu menurut gue. Yeah. So yeah, that's one thing that I want to point out. Iya, memang benar sih. Dan maksudnya beberapa hal yang lu bilang pun itu dari awal James Cameron bikin film ini juga jadi salah satu aspek tema yang mereka pengen angkat kan. Yes. Tadi bener. Corporate greed itu juga salah satunya. Corporate greed. Bahkan spesifik gini. A corporate greed backed by military force. itu gue baca bener-bener kayak gitu ya. Iya, emang itu yang pengen dia tekankan tuh dari karakter dari pembuatan RDA di dunia Avatar. James Cameron anti-war kali ya orangnya. Mungkin. Kan salah satu yang dia kritik juga katanya di film Avatar. Gue nggak tahu sih ini bener atau performatif doang juga. Iya. Keterlibatan Amerika sama perang Irak. Itu juga jadi salah satu yang dikritik katanya dari film Avatar. Cuma gue nggak tahu tuh silver lining nyambunginnya tuh dalam konteks yang kayak gimana gitu. Yeah. I think it's about somehow Amerika itu adalah negara superpower yang punya misil, punya nuklir gitu, dan it's easy for a country to bomb some places. Yeah, and bring destruction. Yes, tapi sebagai negara yang bisa kayak gitu, lo nggak pernah ngerasain rasanya digituin gitu. Lo nggak tahu kan rasanya digituin itu kayak gimana gitu. And then that happened. Tergambarkan seakan-akan tuh metaforanya kayak yang pas di Avatar pertama ketika home tree-nya itu tuh dihancurin. Yeah. Gitu. Berat ya. Temanya berat-berat ya. Manusia memang bisa membawa kehancuran doang sih. Lanjut. Okay, what that we don't like. Ya, yang kita kayak nih something that makes us feel kayak aduh
apaan sih gitu. Yeah. Ada Kuring gue. nih, Pak, kuring gitu. Kurang iya sih. Apa? Karena nih Avatar 1 jelas ya. Jake Sully terasimilasi sama Pandora. It's Avatar. Terus di Avatar kedua The Way of Water memperlihatkan mereka yang emang living inside a new group of people. Mereka hidup dalam suku yang baru yang punya jalan hidup yang berbeda dan mereka mempelajari itu gitu. Jadi ya rasanya filmnya tuh menjiwai itu gitu. Film ketiga nih Avatar Fire and Ash. Fire and Ash. Gua ngeliat Farang buset. Cuman di satu bagian aja. Maksudnya dia ada di banyak, dia muncul di banyak titik di dalam ceritanya. Yang itu juga jadi turn off events yang penting. Cuman signifikansi dari Fire and Ash itu kita diliatin cuman di satu scene aja ketika Quaritch Colonel Quaritch dia lagi mencoba untuk bernegosiasi sama di dalam tenda ya. Di dalam tenda ya. Iya, pokoknya yang di bagian itu tuh dia bernegosiasi sama Makwan, learning that mereka juga kayak istilah membelot lah dari the way things work di dunia itu karena mereka ngerasa ditinggal. Yeah. That's about it. Dan gue ngerasa kayak is it really Fire and Ash then? Kayak bahkan Farang sendiri di akhir dia nggak dapat payoff yang menurut gue jelas gitu. Endingnya aja cuman dia takut terus kabur. Iya, I mean like that's not so fiery and ashy of you. Dan waktu pertama kali Farang diintroduce kan itu juga epic ya. Iya. Yang dia nge-ambush kapalnya itu. Iya. Yang kapal ditunggangin sama jellyfish besar gitu. Bentar gue mencoba itu kan kayak jellyfish gitu bro, binatangnya bro. Oh iya benar-benar. Trading shipnya buat nyelundupin si Spider. Itu kan epic banget kan introduction-nya. Terus karakteristik dia tuh kayak selalu stand out gitu loh di setiap scene. Yeah. Tapi justru semenjak dia jadi alainya Stephen Lang, Quaritch, dia malah ya udah aja gitu. Bener. Joget-joget doang. Kayak jadi pemanis. Kayak cuma jadi pengikut doang ya, jadi cuma pemanis doang. Iya. And then like you said, it's Fire and Ash. And kayaknya kalau kita lihat dari cerita itu Fire and Ash tuh ya representing Farang gak sih harusnya? Iya, true. Bahkan ya kan? Farang mukanya di depan kan? Yeah. It's like it's her face on the poster. Yes, ada poster yang kayak gitu desainnya. Yeah. Salah satu title yang mungkin missing the context kali ya, kayak Fire and Ash tapi nggak Fire and Ash banget, tetap water sih itu. Fokusnya tetap di air sih. Tetap di air bener lagi. Terus animal abuse-nya tetap ketulkun juga sih. Iya, deng. Tetap ketulkun juga kayak kena sih. Iya. Ketemu tuh ya sama petinggi Tulkun yang pakai anting-anting. Oh itu ngakak sih. Petinggi Tulkun pakai anting terus pakai kayak shawl gitu anjir. Seru sih. Iya, pakai kayak sayap gitu, lucu banget. Lebih itu pinter. Repek banget itu di dalam air. Tapi ya I get your point. How about you? Kalau gue mungkin ini gue yang terlalu berekspektasi tinggi kali ya. Gue pengennya tuh Fire and Ash ada groundbreaking teknologi lagi. Kayak wah anjing kok ini makin keren gitu visualnya. Tapi gue ngeliatnya sih dibanding Way of Water kayak nggak terlalu beda jauh sih. Tapi itu mungkin dikarenakan soalnya Avatar kan yang paling kuat ya itu kan visual spectacle itu kan, yang selalu dibanggakan gitu loh. Itu yang menjadi hook orang-orang untuk nonton Avatar gitu loh. Dunianya tuh digambarkan sedemikian rupa. Ya tapi gue ngeliatnya di Fire and Ash ya nggak terlalu banyak perbedaan aja sih. Walaupun mungkin ada teknologi baru yang mereka kembangin dan mereka terapin gitu. Tapi between Way of Water ke Fire and Ash itu tuh kayak ya udah aja gitu. It feels more like a continuation. That's it. Continuation. Yeah. Udah gitu kan timeline juga gitu kan. Pas Fire and Ash mulai itu bener-bener kayak setelah Way of Water banget gitu loh. Benar. Ya kan. Satu itu. Kedua paling itu sih mengenai repetitif gitu. Gue gak bisa bilang filmnya itu sepenuhnya repetitif, tapi banyak beat-beat repetitif yang gue rasakan tuh yang kayak mengganggu sih. Ya itu kayak situation keluarganya Jake Sully itu tuh repetitif. And then the final battle, the battle was epic, tapi gue ngerasa masih banyak beat fighting sequence itu yang ada di The Way of Water tuh dipakai lagi. Model fight sequence kayak apa tuh dipakai lagi di Fire and Ash gitu. Gue merasa kayak gitu sih. Only with more people probably this time. Only with more people, and also probably with more budget. Gue nggak tahu juga deh budgetnya gedean Fire and Ash apa. I think so, Apa Way of Water ya. Mereka kan $400 juta deh. Nah kemarin kan lu bilang kan lu
pertama kali nonton Fire and Ash kan. Terus baru nonton yang 1, pertama. 2, yeah. Kelihatan beda banget gak dari yang pertama sama Fire and Ash? Yes. Secara visual. Kalau itu ya. Beda banget ya? Kalau itu ya beda banget. Di mana ya? Kalau di Avatar 2-3, karena menurut gue Avatar 2-3 tuh udah di dalam timeline yang sama, di mana teknologi tuh udah, kalau misalnya berkembangnya juga deket gitu, cepet. Yeah. So it's still new. Di Avatar 2-3 tuh semuanya tuh kerasa lebih alive, kayak pergerakannya lebih smooth, jadinya lebih bisa menjiwai dunianya lebih baik lagi sih. Sedangkan kalau di Avatar 1 you can still see some yang memang itu adanya di masa lalu gitu. Iya. It's more lu bisa ngelihat kalau visualnya itu yang trying to convey like a new world itu tuh masih belum 100% perfect gitu sih. Kalau di sini mungkin karena sekarang tuh kita tahu yang paling tinggi tuh ya kayak gini gitu. Jadinya kayak it feels like 100% gitu. Dan mungkin juga pada orang-orang di tahun 2009 yang pertama kali nonton Avatar, mereka juga ngerasa kayak this is a fucking 100% gitu loh. Karena bahkan mungkin 110, mungkin 200 karena baru ada film ini doang gitu yang bisa kayak gitu. Cuman kita berkembang, I can feel the difference. Berarti emang beda banget sebenarnya kalau beda banget. Yang pertama. Dan yang pertama pas rilis tuh kayak groundbreaking banget. It is. It was, yeah. Semakin menunjukkan kayak how far they have come, right? Yeah. Dari dulu 2009 sampai sekarang. Yeah. Sama satu lagi tuh yang gue agak merasa ini jadi sebuah weakness. Narasinya tuh bercabang banget, Seb. Bercabang tuh means apa? You get so many characters. You do. You get so many characters. Dan gue melihatnya nih kalau misalnya film arah cerita itu banyak di mana-mana dengan berbagai karakter. Mau nggak mau, lu tuh nggak bisa invested sama semuanya. True. Kalau buat gue, lu akan pasti memprioritaskan beberapa karakter. Ada satu pasti yang lu prioritasin dan lu akan fokusnya lebih ke situ gitu. Yes. Ini kan ada arc-nya Farang, ada arc-nya si siapa? Si Stephen Lang, si Quaritch, Jack Sully, Neytiri, Loak. Terus Loak juga dia punya self discovery journey, dia pergi sendiri, dibantuin sama teman-temannya tuh anak-anak kepala sukunya tuh, yang ibunya Kate Winslet, ya kan? Terus ada si Kiri, ada si Spider, terus ada karakter-karakter yang di RDA, yang ilmuannya, terus yang pemburu si tulkun, generalnya pemburu tulkunnya, baik banget anjir. A lot. Iya baik banget. Bahkan payakannya si Iya. tulkunnya. Ilmuwan yang nyelamatin Jack Sully aja, yang pas Jack Sully ditangkap. Yang membelot. Yang marine biologist. Iya, marine biologist itu abis nyelamatin kabur udah hilang kan. Udah ada, iya bener. Kan? Jadi gue merasa kayak anjir ini cabangnya tuh banyak banget gitu loh. Cabangnya baik banget dan lebih gila lagi. Ini gue gak tahu gue salah apa enggak. Correct me if I'm wrong guys kalau misalnya kalian denger ini. Bahkan katanya sebenarnya screenplaynya Way of Water sama Fire and Ash itu tuh dibuatnya jadi satu. That answers like the continuation bit gak sih? Buset, kalau bisa jadi satu film dibikinnya berapa lama anjir? Iya bener. Lama banget. Apa sebenarnya itu yang gue gak ngerti sih. Well, apa karena mereka harus ngepatahin jadi dua, makanya yang kayak dua tuh mereka kayak ini harus signifikansinya harus beda sama yang sebelumnya. Jadi kayak namain aja Fire and Ash gitu. Kalau menurut gue kayaknya in terms ini dari sisi bisnis aja sih. Ya, lu ngepromosiin film durasi panjang tuh susah anjir. 5 jam. Ya itu kan yang terjadi sama Wicked juga. Iya. Iya, Wicked itu dibuat 2 filmnya part 1 sama Wicked 1 sama Wicked for Good tuh karena itu. Dari sisi pemasaran filmnya kan jauh lebih susah. Lu mau bikin filmnya berapa jam kalau mencakup 2 film Wicked itu gitu loh. Kalau dibuang-buang malah jadi caur kan nanti kan. Bahkan Avatar tuh masuknya udah film dengan durasi yang lebih panjang daripada film biasanya gitu. Iya, 3 jam 17 menit yang terakhir ini ya kan. Yes. Ya, gila aja. 3 hours. Iya. Ya, gue juga salah satu yang kayak gue lumayan memberikan gue porsi yang cukup heavy sih dalam menonton filmnya gitu. Storynya tuh bercabang banget. Iya. Gue harus fokus kemana nih? Griefnya Loak kah? Pencarian jati dirinya Loak? Itu aja Loaknya udah banyak. Iya benar. Iya, cerita yang di-build around dia aja tuh udah banyak gitu. Terus ini juga self discovery-nya Kiri juga. Benar, self discovery Kiri juga ya kan? Iya. Terus existential crisisnya si Spider sama bapaknya juga. Hubungan antara mereka juga jadi subplot cerita.
gimana kompleksnya ya kan, kalau si Quercus itu masih sayang loh sama anaknya gitu. Dia masih pengen anaknya tuh bisa sama dia gitu. Banyak Dan- banget coy. iya, banyak Cabang banget. cerita itu banyak banget. Lo you don't know where you need to invest your heart and your mind the most. Iya, Jadinya. true. Yeah, Hmm. I guess that's like one of the less effective. Yes. Iya, less effective. Feeling gue itu juga yang ngebuat cerita itu jadi gampang dibilang hollow. Karena tuh jadi pit banyak banget gitu loh. Jadi lu nggak bisa dapet kayak bam ya. Yang dapet kayak klimaksnya gitu kan cuma loak doang setahu gue. Yes, Iya nggak sih? karena dia akhirnya Yang di akhirnya ketemu sama apa? payakan. Tulkun yang diasingkan tuh. Payakan. Iya. Sampai dia Sama akhirnya dia diakuin sama ayahnya Iya. akhirnya. Sama Kiri juga sih menurut gue. sama kiri ya. Hmm, Ya benar. iya. Di ending itu yang masuk ke dalam afterworld-nya Pandora tuh siapa ya? Si Loak ya? Kiri. Kiri ya? Iya, Kiri. Kan akhirnya mereka ketemu semua sama yang meninggal tuh, Iya, ya kan? it's Kiri. Itu huh? Kiri doang emang ya? I think it's Kiri. Kiri sama Oh, Spider juga. Oh iya, ada Spider juga. Oh Spider ya, Spider. bener. Bukan Parker ya? Iya, ada Spider juga. Ada Spider juga, iya. Bener. Iya. Karena itu pertama kalinya juga Spider tumbuh kuru di kepalanya kan. Ya Spider tuh itu kayak konklusi Spider tuh udah dianggap sebagai one of them kan. Iya, one of them. Walaupun dia Walaupun wujudnya- badannya kuntet. Manusia kayak Tarzan anjing. Sumpah kayak Tarzan coy. Lu ngerasa gak sih Spider tuh kayak Tarzan? Iya, bener sih. Walaupun James Cameron juga bilang banyak inspirasi dari cerita Tarzan juga. Kebanyakan inspirasi boy. Kalau misalnya dilihat tuh ya di satu page yang tadi lo bilang, ngelihat bagian source of inspirationnya James Cameron aja, itu baik banget emang. He's Yeah. like taking every bit of details dari banyak cerita, habis itu dia recreate lagi gitu, jadi sesuatu yang baru. Yeah. And yeah, I guess that what it takes to make a big project. Well, it's a very ambitious project, of It is. course. Walaupun James Cameron bilang dia nggak peduli ya sama the Academy Award. Dia, by the way dia di interview Gosip. bilang, Intermezzo guys. coba tuh lu lihat tuh gimana Oscar tidak menghargai film-film science fiction. Itu contoh gampangnya Denis Villeneuve aja. Dune. Ya, Dune. dia bikin 2 film yang sangat magnificent, Dune. Tapi si James Cameron ngomong gini, kayaknya menurut Oscar itu filmnya nggak ada saudaranya, terbuat otomatis aja. Dia bilang kayak gitu. Makanya Denis Villeneuve nggak dikasih recognition sama sekali. Iya, itu actually satu hal yang gue kaget juga ya. Gue pas ngelihat wikinya Avatar, mereka menang Oscar sih dari Avatar yang pertama. Yang Cuman pertama. it's not like itu bukan dari segi dimana itu tuh membahas tentang ceritanya gitu loh. It's apa adanya mereka tuh menangnya best cinematography, best visual effects, sama satu lagi apa ya gue lupa. Pasti gak sih Zap? Itu iya sih. Karena dari awal filmnya tuh udah di market sebagaimana Iya. seperti itu gitu loh. Emang Iya, bakal fokusnya tuh ke visualnya, ke hal-hal teknisnya. Iya, tapi apa ya, itu tuh sebuah perpaduan yang luar biasa antara sisi teknis sama apa yang mau disampaikan dari teknis tersebut gitu. Karena Ya. that's the point of them mau bikin sesuatu yang groundbreaking dari visualnya. Mereka nggak cuman mau kayak ya gue mau jadi satu film yang visual paling bagus, kayak nggak sekedar itu doang Gak gitu. sesimpel itu ya. Nggak sesimpel itu, karena mereka justru mereka tuh nge-perfecting the methodology of like the technical aspects itu supaya mereka bisa creating this world gitu loh, yang memang itu susah banget divisualisasikan sama orang gitu. Kalau misalnya diceritainnya mungkin dengan hal yang less extravagant gitu loh. Ya gimana ya, emang susah sih kalau mau ngomongin Academy Award. Voters aja nggak nonton filmnya kok. Aduh. Ya kan? Iya. Jadi ya udahlah, itu kita sampingkan aja. Semakin kesini semakin kayak sirkus orang gila anjing sih. And then you say that as you lit up your cigarette. Kayak ini kesana kayak aduh, ini susah gitu. Udah caur. Aduh. Oke. Well, konklusi kali ya. Kita udah ngomong baik banget sih tentang Avatar Fire and Ash. Konklusi ya, nih film pasti laku sih. Pasti. Konklusinya gini deh, lu kalau misalnya dibikin lagi tuh 2 film 4 sama 5 lu mau gak? Mau nonton sih gue.
Mau nonton ya? Iya, of course. Apalagi kayaknya jaraknya I think it's a bit far. 2031. 29 sama 31. 29, sorry. Kalau 29 4 tahunan lah ya. 4 tahun lagi. Wow. Betty sih sebenarnya. Betty sama Way of Water ke Fire and Ash. Iya, Beda setahun doang. Udah lebih memadai mungkin sekarang segala apa sih namanya? Segala infrastrukturnya. Ya kan? Ya. Cuman ya I would still want to watch it for the sake of once again living inside Pandora sih. Ya. Gue tuh kadang suka kesel aja sama orang-orang yang suka komen di X atau di Letterboxd gitu. Punya akun X, Natap layar udah di X lo sekarang. Natap layar on X. Yang dulu bilang kayak kita kan gak bacot, orangnya susah lah kalau di X gitu. Sekarang Ternyata, baru bikin tweetsnya udah berapa tuh. Ternyata ngelihat orang-orang bacotin film di X tuh seru gitu ya. Seru. Ya jangan lupa follow X-nya Natap Layar ya guys di @nataplayar on X. Ya. Kita belum terlalu aktif tapi kita lihat tahun depan semoga bisa seaktif mungkin dan di X kita akan mencoba se-unfiltered mungkin. Jadi kita memang kayak udah ngebacot sesuai apa yang ada di kepala kita, nggak kita filter sama sekali sih. Karena kita lihat di X tuh kayak gitu orang-orang. Tapi kayaknya kalau tentang unfiltered, I think we're unfiltered everywhere. Ya tapi kan kita kalau ya benar sih. Tapi ini kalau X tuh kan lebih instan gitu loh. Lebih instan. Lo lagi berak aja tuh bisa gitu bikin konten. Bikin sesuatu. Ngerti gak sih? Bikin konten di X lo lagi berak tuh bisa gitu. Brain rot, right? Yes. Oke. Gue kadang suka kesel aja sama komen-komen orang yang kayak, gosh, mau sampai kapan sih? Gosh, masih ada juga nih. Buset, kapan nih ya selesainya Avatar ya? Maksud gue kayak, emang kenapa sih? Iya. Bukannya lo tinggal nggak nonton aja ya gitu. Ngerti gak sih? Iya, tapi apa ya alasan orang ngomong kayak gitu ya? Sebenarnya gue juga I'm kind of like missing the point here. I don't know, probably being a fucking pretentious asshole to be the minority untuk orang-orang yang nggak kemakan sama baitnya Avatar yang setiap filmnya rilis tuh kayak everyone was like anticipating datang ke bioskop dia yang kayak oh no man I'm different than that, I'm not like that gitu. Mungkin. Tapi kalau misalnya kayak gitu, you're just treating film as content then. Ya, maksud gue gini. Buat orang-orang yang merasa Avatar itu nggak perlu ada atau nggak perlu ada lagi setelah Fire and Ash, coba kasih satu alasan kenapa itu hal terbaik untuk industri film. Ya. Coba tulis di komen. Kenapa Avatar itu lebih baik nggak ada atau lebih baik nggak dilanjut lagi setelah Fire and Ash? Ya. Kasih satu alasan spesifik. Coba. Yang masuk akal juga. Yang masuk akal tapi ya, jangan karena gue bosen nontonnya bang. Ya kalau itu udah bukan masalah filmnya gitu loh. Itu udah bukan mengenai filmnya. Maksud gue apa relevansinya, apa cultural impactnya, apa pengaruhnya terhadap industri sinema, apa yang ngebuat itu wah ini negatif banget nih film ini menurut gue nggak perlu ada lagi gitu. Karena jujur baik banget yang komen kayak gitu. True. The naysayers. Naysayers? The haters. Naysayers. Yeah, me too. I would gladly watch those film again in cinema. Iya. For sure. Ini waktunya karena udah pendek, jadi nggak bisa gue bahas. Gue mendingan nonton sama kalian aja yang nonton di rumah. Some people think kalau film Avatar ini punya formula white saviorism. Emang iya? Yeah, I just read it. I just read it like before kita take ini. Okay. Karena jujur sebelumnya gue gak terlalu mikirin itu gitu. Tapi ketika hal itu the question is raised, terus gue mikir juga, kayaknya mungkin iya. Cuman kayak gue masih belum tahu gini ini dari segi apa. Apakah dari segi spektakelnya, kayak yang buat ini memang James Cameron, which is like a white guy, itu bikin suatu nuance tertentu gitu dari film ini yang bikin beberapa orang ngerasa ini white saviorism gitu. Well, komen di bawah, I guess. Let's have a discussion. Yeah, you guys. We'll let you guys continue the discussion, right? Yeah, di kolom komen. Yeah. Please coba bahas itu. Yes. Or you can say anything regarding Avatar Fire and Ash, pengalaman kalian nonton, menurut kalian gimana, opini kalian gimana, langsung komen aja di video ini nanti. Yep. Yes. Do that please. Yeah. Please do that. Well, that sums up everything. Kayak yes. Susah juga sejam tata ya. Susah juga sih, ya. Susah juga. Mungkin nanti next James Cameron-nya kita aja ngobrol. Amin. Aminin guys. James Cameron kesini. Ya Allah sayangi. Ya Allah sayangi James. Alright, Sab, we need to wrap this up. Alright. Well guys, thank you all for watching. Yes, a nice discussion. Yes, jangan lupa follow social media kita ada di Instagram, TikTok, sama YouTube. Itu tiga-tiga kalian bisa
bisa search aja Natap Layar. Yes. Also yang kayak Sabrina bilang tadi. We're also on X now. Yes. Kalian bisa cari, tapi kalau di X kita Natap Layar on X karena somehow ada orang yang udah make Natap Layar. Apa Sumpah. coba? Sini balikin deh username gue. Kalau lu nonton coba lu ganti username sih. Iya Please sih, banget, kata gue. supaya kita bisa ganti @Natap Layar murni gitu. Alright, jangan lupa juga kita akan ngadain KKN episode 4 sama 5 di bulan Januari untuk tahu Stay tuned. info. Yes, untuk tahu info detailnya. Turn on post notification kalian untuk Instagram Natap Layar karena Yep. semuanya akan kita sebarin infonya di Instagram kita. Dan pilihan filmnya akan sangat menarik, guys. Yo, it's very well curated. Well curated. Yeah, thank God. Curated, that's the key. Yes. Well curated. Well curated, and thank God nggak jadi Avatar. Alright, thank you all and see you guys in the next video. Bye bye. LA Lights.